Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ardi Toga Nugraha S.Farm APT MSc dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah kanal dalam membran sel. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannatul Ma'wa yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama Suryaning Lintang Sekar Kinanti, kemudian Umu Salsadila, Fadili Hidayat, Luki Raihan Hakim, Muhammad Ridwan Dias Rizkia, dan yang terakhir Natasha Nurfadilah. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Saudara Dias untuk membacakan materi yang pertama. Membran sel memiliki fungsi sebagai pengontrol keluar masuknya suatu zat, berperan juga sebagai pelindung dan reseptor. Di dalam sel terjadi dua transportasi, yaitu transportasi aktif dan transportasi pasif. Transportasi pasif adalah transportasi tanpa energi atau ATP, tetapi dipengaruhi oleh konsentrasi suatu zat. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fadil. Difusi adalah perpindahan zat terlarut yang melewati membran dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Difusi tidak membutuhkan ATP, tetapi membutuhkan kanal atau pembawa. Di dalam tubuh, dibutuhkan fase difusi terfasilitasi, karena di dalam tubuh banyak ion plus dan ion min yang tidak sekecil O2 dan CO2. Jadi, untuk menembus membran sel, dibutuhkan kanal. Jadi, yang akan kami bahas adalah difusi terfasilitasi yang memiliki 5 kanal, yaitu aquaporin, Lecky, voltage gate, lignan gate, dan mechanical gate. Namun, dalam presentasi kali ini, yang akan kami bahas hanyalah 2 kanal, yaitu voltage gate dan lignan gate. Selanjutnya disampaikan oleh Saudara Luki. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas aquaporin. Aquaporin merupakan protein dalam membran sel yang berbentuk pori-pori, sehingga molekul air bisa keluar masuk sel atau disebut juga sebagai yang memfasilitasi transport air antar sel. Secara kasar, air mengisi sekitar 60% dari massa makhluk hidup. Jadi distribusi air sangat dibutuhkan dalam tubuh makhluk hidup. Ada 13 jenis aquaporin pada mamalia dan 6 diantaranya berada di ginjal. Lalu aquaporin sendiri berbentuk tabung yang berisi air dan garam. Tetapi dalam proses aquaporin ini yang masuk ke dalam tubuh adalah air, karena kadar air lebih tinggi daripada garam. Proses aquaporin sama dengan proses osmosis. Proses osmosis sendiri adalah perpindahan molekul cairan menempuh selaput semi-permeable dari anggota yang lebih encer ke anggota yang lebih pekat. Selanjutnya disampaikan oleh Saudara Lintang. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelainan yang terjadi pada kanal aquaporin. Tidak selamanya kanal aquaporin berfungsi dengan semestinya. Ada kalanya kanal aquaporin terjadi gangguan yang dapat menyebabkan kelainan. Kelainan yang terjadi pada kanal aquaporin dapat menyebabkan timbulnya beberapa penyakit, di antaranya keseimbangan cairan dalam tubuh yang terganggu, yang dapat mengakibatkan muntah dan ketidakstabilan emosi. Yang kedua yaitu gangguan pada sistem pencernaan.
Kemudian yang ketiga, yaitu terjadinya keriput pada kulit yang disebabkan karena kulit kehilangan elastisitasnya karena aliran darah terhambat. Dan yang terakhir adalah gangguan pada sendi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Umu Salsabila. Silakan Umu. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang ligand gate, di mana ligand gate ini adalah salah satu kanal yang terdapat pada proses difusi terfasilitasi, di mana difusi terfasilitasi ini adalah kanal yang tidak membutuhkan ATP ataupun energi. Jadi di ligand gate ini sendiri membutuhkan pemicu yang disebut neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini yang digunakan pada ligand gate adalah asetilkolin. Nah, untuk kanal ligand gate ini juga adalah tipe kanal yang buka tutup pintunya merupakan respon terhadap molekul pemberi sinyal yang disebut ligand. Nah, gate atau pintu yang menurut Cori kanal dalam keadaan tertutup ini merupakan gabungan dari gugus-gugus rantai samping dari asam-asam amino. Kemudian, kanal ini dilapisi atau diselubungi oleh asam-asam amino bermuatan negatif, sehingga yang dapat mengalir melintasi kanal ini adalah ion-ion bermuatan positif. Pertukaran pada ligand gate ini adalah pertukaran Na+ atau biasa disebut sodium, atau biasa kita menyebutnya sebagai garam. Di mana garam yang berada di luar memiliki kadar lebih tinggi daripada Na ataupun garam yang berada di dalam. Artinya, ketika asetilkolin ini duduk seakan-akan membuka pintu atau membuka gate, maka Na+ yang berada di luar akan masuk ke dalam menemui Na+ yang kadarnya lebih rendah. Kemudian setelah itu, karena sel yang dibutuhkan dalam ligand gate ini adalah sel muskular ataupun sel otot, ketika bekerja, maka sel otot ini akan memberikan kontraksi. Contoh sehari-harinya adalah ketika kita melakukan pemanasan saat olahraga ataupun ketika kita sedang marah. Maka neuromuscular junction memberikan efek berupa action potential sehingga otot kita akan berkontraksi. Saat pemanasan atau marah, asetilkolin tadi akan duduk dan membuka gate. Oleh karena itu, maka di dalam tubuh kita akan memberi respon secepat mungkin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya disampaikan oleh Natasha. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kelainan yang menyebabkan penyakit dari ligand gate. Yang pertama, ada menyebabkan resiko hiponatremia, yaitu menyebabkan muntah, mudah lelah, kejang, hingga koma. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu ada gangguan fungsi otot atau yang biasa disebut dengan kelainan ligand dystonia, di mana otot seseorang berkontraksi tanpa kendali yang menyebabkan bagian tubuh terpuntir tanpa sadar sehingga menghasilkan gerakan berulang atau postur abnormal. Selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan risiko resistensi insulin, dan yang keempat ada Parkinson, yaitu merupakan sistem saraf yang menyebabkan terjadinya degenerasi sel saraf secara di bagian otak tengah. Untuk mengatur pergerakan sistem motoriknya, gejala ini yang timbul dari penderita adalah terjadi tremor dan gemetaran. Biasanya terjadi saat penderita akan merasa lemah pada tubuhnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah aquaporin dan ligand gate ini merupakan kanal yang tidak membutuhkan ATP, tetapi membutuhkan pembawa atau carrier karena ion atau molekul yang masuk bersifat polar. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.